Sepanjang tahun 2024 hingga saat ini, Pertamina menghadapi 3 tekanan utama yang menekan margin dan profitabilitas perusahaan. Antara lain yang pertama adalah harga minyak mentah global yang turun berkisar 15-20% dibandingkan tahun lalu, dari rata-rata 78 US dollar per barel menjadi 65 US dollar per barel pada bulan Mei 2025 ini. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya kondisi oversupply kapasitas dikarenakan banyak kilang baru yang juga membuat selisih harga minyak mentah dan produk kilang yang disebut crack spread menipis ke angka 10 US dollar per barel di bawah break even kilang kita yang ada sekitar 15 US dollar per barel. Di saat yang sama, adanya pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh 16.500 per dolar Amerika Serikat yang turut mempengaruhi pembayaran dalam transaksi global. Seperti kita lihat pada slide, untuk merespon dinamika ini, kami berfokus pada peningkatan kapasitas domestik, baik untuk produksi hulu maupun peningkatan serapan minyak dalam negeri, dan menjaga keandalan operasional seluruh lini bisnis. Langkah diversifikasi sumber dan jalur impor juga terus kami lakukan untuk mitigasi resiko geopolitik di jalur distribusi, dan saat ini kami terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendapat dukungan kebijakan dan skema G2G dalam menjaga stabilitas supply. Melalui berbagai upaya yang telah kami lakukan ini, alhamdulillah Pertamina tetap mampu mempertahankan kinerja yang solid dan terus memberikan kontribusi optimal bagi negara. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 6 yang kami hormati, selain tantangan dari dinamika parameter komoditas global, kami juga mendukung pemerintah dalam mendorong merespon kebijakan geopolitik Amerika Serikat terhadap mitra dagang yang berdampak langsung pada arus perdagangan migas sebagai bagian dari strategi diplomasi ekonomi untuk menyeimbangkan neraca dagang kedua negara. Saat ini, Pertamina telah memiliki kerjasama rutin dengan mitra Amerika Serikat untuk suplai komoditas migas, yaitu untuk minyak mentah sekitar 4% dari total impor kita, dan LPG sekitar 57% dari total impor, dengan nilai transaksi hingga 3 miliar US dollar per tahun. Namun sebagai bagian dari negosiasi pemerintah, Pertamina diminta untuk mengkaji portfolio impor migas saat ini dengan skenario peningkatan porsi dari Amerika Serikat melalui pengalihan dari negara lain. Perlu kami sampaikan dan garis bawahi bahwa pengalihan ini bersifat shifting sumber pasokan, bukan penambahan volume impor. Kami tetap berkomitmen menjaga efisiensi volume impor dan memastikan ketahanan energi nasional tetap menjadi prioritas utama. Pertamina juga telah melakukan koordinasi bersama tim perunding pemerintah yang dipimpin oleh Kemenko Bidang Perekonomian, dan saat ini kami sedang menjajaki ketersediaan suplai dari Amerika Serikat yang sesuai, baik dari sisi kualitas, volume, hingga aspek komersial yang tetap kompetitif. Namun dalam menindaklanjuti rencana peningkatan porsi impor migas dari Amerika Serikat ini, tentu tidak lepas dari berbagai tantangan teknis dan resiko yang harus dipertimbangkan secara matang, baik dari segi logistik dan distribusi, kesiapan infrastruktur, hingga aspek keekonomian untuk mitigasi resiko yang dapat mengganggu ketahanan energi nasional. Resiko utama adalah dari sisi jarak dan waktu pengiriman dari Amerika Serikat yang jauh lebih panjang, yaitu sekitar 40 hari, dibandingkan sumber pasokan dari Timur Tengah ataupun negara Asia. Apabila terjadi kendala faktor cuaca seperti badai ataupun kabut, maka akan berdampak langsung pada ketahanan stok nasional. Karena itu,
Pertamina saat ini sedang melakukan kajian komprehensif, mencakup aspek teknis, komersial, dan risiko operasional untuk memastikan bahwa skenario peningkatan suplai dari Amerika Serikat dapat dilakukan secara efektif. Selain itu juga, kami memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah dalam bentuk payung hukum, baik melalui peraturan presiden maupun peraturan menteri, sebagai dasar pelaksanaan kerjasama suplai energi bagi Pertamina. Komitmen kerjasama secara G2G antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat akan memberikan kepastian politik dan regulasi, dan selanjutnya dapat diturunkan ke dalam bentuk kerjasama business to business di level teknis dan operasional antar perusahaan. Bapak Ibu pimpinan anggota Komisi 6 yang kami hormati, untuk pendalaman isu global dan mitigasi dampak terhadap kinerja perusahaan, selanjutnya akan disampaikan oleh Wakil Direktur Utama Bapak Wigo Migantoro. Kami persilakan.